Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, dengan kudrah iradah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua masih diberikan kesempatan dan keluasan waktu untuk hadir di kajian Kamis sore Masjid PD Persis Ciamis, yang insya Allah semua dalam keadaan sehat walafiat, serta semoga ikhtiar kita dalam thalabul ilmi dicatat oleh Allah sebagai amalan sholihan. Hadirin ikhwati iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada sore hari ini kita akan membahas pembahasan yang sudah dibahas di khutbah Jum'ah di Jumat pertama beberapa pekan yang lalu, tetapi dengan lebih dalam atau detail terkait pembahasan tersebut. Pembahasan apa yang akan kita bahas, yaitu berkenaan dengan futur. Nah, hadirin ikhwati iman rahimakumullah, mari kita bahas terlebih dahulu berkenaan dengan definisi dari futur itu. Yang pertama, futur berarti kelemahan, kelesuan, atau berkurangnya kekuatan setelah sebelumnya berada dalam kondisi kuat dan bersemangat. Nah, maka ini membedakan dengan kemalasan yang memang datang dari awal. Jadi ayo males nanti awal keneh mah sanes futur. Nah, jadi futur itu lemah, lesu, berkurang kekuatan setelah sebelumnya dalam kondisi kuat dan bersemangat. Nah, di dalam Al-Quran kata futur digunakan antara lain di surah Al-Maidah ayat 19. Nanti bisa dicek ketika Allah menyebut satu masa di mana Nabi dan Rasul berhenti diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, masa itu disebut masa fatroh. Nah, ya. Bapak Ibu pernah mendengar patroh. Nah, masa fatroh itu masa di mana yang asalnya Nabi dan Rasul itu diutus, ya, tiap zaman, tiap waktu, tiap umat, tapi waktu itu terhenti. Nah, padahal di satu zaman bisa ada dua nabi, gitu ya, bahkan lebih. Nah, seperti kisah ada dua malaikat bertamu kepada Nabi Ibrahim. Yang di sana Nabi Ibrahim menyembelih apa Pak? Hayam, menyembelih sapi muda. Nah, jadi nyuguhan tamu teh mencit sapi. Urang mah kuku lutus, mencit sapi. Nah, di antaranya khobar atau maksud kedatangan dua malaikat itu adalah menginformasikan, memberikan kabar gembira kepada Ibrahim bahwa akan lahir putra dari istri pertamanya walaupun sudah tua, yaitu lahirnya Nabi siapa? Ishak. Nah, Nabi Ishak, gitu ya. Dan maksud kedatangan dua malaikat ini juga akan berkunjung kepada Nabi siapa? Nabi Lut alaihissalam.
yang mana dua malaikat ini ingin mengabarkan bahwa bangsa atau kaum Nabi Lut akan dimusnahkan, dibinasakan, termasuk bojone, istrinya. Nah itu kan ada dua nabi di dalam satu masa. Tapi setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadi kekosongan hampir 600 tahun. Nah, itulah disebut masa fatroh. Orang-orang yang beragama dengan cara dan kemauannya sendiri disebut dengan kaum jahiliyah, karena mereka bodoh dalam beragama. Sanes bodoh teu maca nulis ngitung gitunya. Terus bisa juga kata futur ini dicek di surah Al-Anbiya, surah ke-21 ayat 20, yang menggambarkan malaikat itu sebagai makhluk Allah la yaftarun. La yaftarun, bahwa para malaikat ini tidak pernah mengalami futur. Jadi malaikat itu di dalam ibadah, di dalam bertasbih kepada Allah tidak pernah mengalami penurunan, senantiasa 100%. Baterai nate teu ngirangan-ngirangan. Gitunya. Eta numutkeun bahasa. Adapun menurut istilah, futur artinya kondisi malas, kondisi kendor, atau menunda setelah sebelumnya rajin, setelah sebelumnya bersungguh-sungguh, setelah sebelumnya giat dalam beribadah, dalam berdakwah, dalam menuntut ilmu. Artinya futur ini adalah satu penyakit di dalam beragama, atau satu penyakit spiritual seseorang, yang mana menimpa seseorang yang asalnya punya semangat yang tinggi, tiba-tiba turun semangatnya, bahkan meninggalkan amalan tersebut. Nah, maka para ulama membagi futur itu ke dalam 3. Satu, futur total, mereka yang berhenti sama sekali dari amal kebaikan. Gitunya, asalna rajin ngaos gitunya, dinten Kemis teh les gitunya, tiba-tiba hilang tanpa kabar. Gitunya, henteu maot gitunya, aya gitu, ngantos teu ngaos deui. Gitunya. 2, futur parsial. Tetap beribadah, tetap berdakwah, tetap mencari ilmu, tapi kondisinya lemah, kondisinya malas, kurang sungguh-sungguh. Lamun ngaos teh dipilihan, saha ustadna, naon materina, oh ieu mah ustadna lucu, pikaseureun, oh ieu mah materina tentang poligami, oh ieu mah temana tentang menghargai istri, berarti suami akan dijelek-jelekan. Gitunya, dipilihan gitu, dipilihan. Yang ketiga, futur sementara. Ini mah orang-orang yang mereka sempat futur namun segera bangkit kembali dalam kondisi semangat seperti semula. Inilah yang kita harapkan, futur sementara. Selanjutnya hadirin ikhwati iman, definisi macam sekarang penyebab
Apa yang menyebabkan seseorang itu futur? Yang pertama, karena seseorang itu tidak tahu mengenai kondisi jiwanya. Gitunya. Dia tidak mengenal kelemahan gitunya. Dan sebab kenapa dia jatuh ke dalam kebosanan. Nah, gitunya. Contoh kieu, Pak. Bapak teh hoyong salat tahajud. Tabuh 3. Tapi jam 1 can sare. Nah, gitunya. Itu kan bisa sih bangun ya Pak, tapi lieur gitu. Akan pusing. Nah, maka harusnya bila kita berkomitmen dalam melakukan kebaikan, sebab-sebab yang menghalangi kebaikan itu harus disingkirkan. HP-na pareuman atau di silent. Gitunya, lampuna pareuman. Siapkeun alarmna. Amanah ka bojo ka putra ke gugahkeun jam 3. Bobo tos isa. Nah, gitu. Karena terus ulah ninyuh kopi. Ieu mah dek sare ninyuh kopi. Nah, cenah da teu ngaruh cenah gitu. Nah, justru hal-hal tersebut yang seharusnya harus disiapkan. Bapak mau ngaos, mau ngaji jam 4 ke PD ke masjid ini. Nah, maka disiapkan kendaraannya sudah diisi belum bensinnya. Si ibu sudah mandi belum? Margi lila. Can mandina, can naheur caina, can dangdana. Ngaji jam 4, init jam 4. Atuh datangna jam sabaraha. Nah, maka hal-hal tersebut harus disiapkan. Nah, makanya para ulama menyebutkan gitunya. Orang yang bosan itu seperti orang yang berjalan di padang pasir. Ketika dia tidak tahu kapasitas dirinya, maka ia bisa kelelahan dan binasa di tengah perjalanan. Gitu. Nah, itu Pak penyebab futur. Yang kedua, adanya penghalang spiritual. Apa yang dimaksud penghalang spiritual? Panyawat hate. Nah, gitunya. Apa contohnya? Ria. Dia meninggalkan amal karena tidak lagi dipuji. Meninggalkan amal karena tidak lagi disebut-sebut. Nah, gitu ya. Ria. Yang kedua, cinta popularitas. Nah, itunya. Masuk ke jamiah karena popularitas misal. Yang ketiga, penghalang spiritual adalah iri hati. Nyeri hati gitunya. Teu pira nu asalna 10 ganting jadi 2 ganting. Nah, nyeri hati gitunya. Cenah moal ngaji deui. Moal wawuh deui. Atau beres rapat dordar langsung eureun jeung ngaji-ngajina. Padahal nu namina musyawarah mah biasa. Justru kalau musyawarah setuju, lain musyawarah. Justru dordarna adu ide, adu argumentasi. Orang yang datang ke musyawarah itu mereka harus membawa ide. Itunya harus membawa pikiran-pikiran yang siap untuk dipertarungkan. Sehingga ide tersebut lahir hasil dari godog. Seperti membawa madu dari sarangnya. Cik lamun nyanak madu wajar teu kaseureud? Wajar. Tapi brengsek kaseureud teh kengeng naon? Kengeng madu. Dari hasil musyawarah itu melahirkan kemaslahatan, bukan untuk dirinya tapi bagi orang banyak, bagi umat. Nah, gitunya. Terus yang paling besar
penyebab atau penghalang spiritual ini adalah kesombongan. Nah, sombong, apa itu sombong? Batorul haq, menolak kebaikan. Wa ghamtun nas, dan merendahkan manusia. Lah saha cenah eta? Apal baheula ololehona. Nah, kitunya. Ah eta mah cenah lulusan SD. Nah, lain SD SR malah cenah gitu. Sok sanaos SR ayeuna mah sae nya Bu. Nah, gitunya. Jadi ada penghalang spiritual. Penyebab ketiga futur itu adalah tidak peka terhadap dirinya bahwa dia sedang futur. Nah, gitunya. Teu sadar yen manehna teh keur males gitu. Orang yang tidak sadar tidak tahu dia akan terpedaya dan tidak mau mengobati futur tersebut. Nah, gitu ya. Teu ngaji, teu berjamaah, teu deui salat sunat, tara deui maca Quran, tara deui saum, tah. Teu ngarasa yen eta teh sebuah kemunduran. Walaupun dalam aspek dunia dia mengalami kemajuan, usaha lancar, tapi sholat ditinggalkan. Nah, gitunya. Itu tidak sadar, gitu. Sehingga terus menerus mundur. Yang keempat, Pak, penyebab futur itu berhenti pada tatanan teori. Nah, gitunya. Dia atau kita hanya mendengar dan membaca nasihat, tidak diikuti dengan amal nyata, usaha serius dan istiqomah. Nah, gitunya beres ngaos teh atos we barho gitu. Bubar poho. Nah, tidak menjadi amal nyata. Nah, silahkan mari kita evaluasi. Sudah berapa tahun kita mengadakan kajian Kamis sore ini? Nah, ilmu apa yang sudah kita dapatkan? Amalan apa yang sudah kita upayakan? Apakah setelah mengaji di masjid ini sholat sunnah kita semakin banyak, infak kita semakin besar, sholat kita semakin khusyuk, atau malah sebaliknya? Nah, gitu. Beki loba ilmu, beki nyaho dalil teh, beki hoream ibadah, ngan sumanget dina ngabejaan batur, bid'ah, neraka, riba, gitu. Tapi manehna nginjem ka Bang Emo, gitu. Ngan teu anu apaleun kecuali tukang nagihna. Nah, gitunya. Jadi jangan sampai seperti itu. Nah, gitu ya. Berhenti pada tatanan teori. Nah. Yang kelima, faktor kemanusiaan. Nah, penyebab futur itu karena memang bagian dari fitrah manusia. Nah, gitu ya. Yang mana dalam melakukan sesuatu itu pasti ada fase bosan. Nah, bosan. Ada fase bosan. Nah, maka dianjurkan sekali-kali ulin gitu. Ya, rihlah gitu. Kamana misalkan rihlah teh untuk mengupgrade semangat agar perjuangan terus berlanjut. Ibaratnya seperti kita safar ke luar provinsi. Misalkan kita naik mobil ke Surabaya. Kira-kira kalau ke Surabaya tanpa istirahat bagaimana? Nah, capek ya. Membahayakan baik dirinya maupun orang lain. Maka malipir ke rest area. Nah, suruput kopi. Nah, gitunya. Cenghar deui lanjutkan perjalanan. Ulah ngaji wae. Nah, ulah ngaji wae teh sanes ngajina eureun. Tapi kajiannya berganti format
misalkan ngajina di alam terbuka, gitu healing, aya kajiana, gitu diskusi, sehingga tidak satu monolog gitu ustad we hungkul ngobrol, tapi semuanya memberikan informasi, nasihat dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir adalah perbedaan karunia Allah kepada hamba. Nah, hadirin ikhwatu iman, tidak semua orang diberi kemudahan dalam jenis ibadah yang sama. Nah, gitunya. Jadi orang itu berbeda-beda dalam ibadahnya. Nah, maksudnya kita tidak boleh memaksakan diri meniru ibadah orang lain. Misal ibu baca siroh tentang perang Tabuk di tahun 9 Hijriah. Kaum muslimin melawan Bizantium atau Romawi Timur. 2.000 pasukan melawan 200.000 pasukan. Nah, yang terjadi di masa paceklik. Halodo nuju tarik. Nah, dina waktos harita Nabi mah nu biasa lamun perang teh tara diwartos-wartos. Nah, mungka sahabat-sahabat tertentu yang memang biasa hadir di medan jihad. Tapi ketika perang Tabuk diumumkan siapa yang bersedia menjadi mujahid. Kemudian Nabi pun memberikan pengumuman siapa yang mau berdonasi, mun kitu ayeuna. Karena kondisinya memang paceklik dan perjalanannya sangat jauh. Nah, di sana sahabat Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya. Nah, menyisakan pakaian yang ada di badan. Padahal Abu Bakar punya istri, punya anak. Wah, hebat cenah Abu Bakar, cek ibu teh. Aya weh bencana Sumatera, saya ingin menginfakkan seluruh harta saya untuk Sumatera. Nah, diinfakkeun ku ibu teh. Isukna lapar. Margi tos teu gaduh nanaon. Akhirnya dia pun bukan hanya meninggalkan amal tersebut, tapi juga mencela amal tersebut. Duh kaduhung. Nah, mun tadi cenah diasupkeun kana kenceleng moal mogok. Nah, beakeun bensin kitu nya. Nah, jadi di antara penyebab futur atau seorang meninggalkan ibadah itu karena memaksakan diri. Nah, gitu nya. Maka cukup fokus pada ibadah yang Allah mudahkan. Nah, maka di antara strategi, gitu ya, mengatasi futur. Nah, gitu ya, mengatasi futur itu kurang lebih ada 4 wasiat yang bisa kita amalkan di dalam menjalankan atau di dalam menghindari futur ini. Nah, yang pertama hadirin ikhwati iman adalah memprioritaskan doa dan kesungguhan hati. Nah, ya. Tetapi harus kita ingat pula bahwa futur ini sesuatu yang manusiawi. Nah, sesuatu yang manusiawi. Bisa menimpa siapa saja dan kapan saja. Nabi menyebutkan innalikulli amalin sirotun. Sesungguhnya bagi setiap amal itu ada fase semangat. Ada fase semangat. Walikulli sirotin fatrotun. Tapi dalam setiap semangat itu ada fase malasnya. Faman kanat fatratuhu ala sunnati faqad aflaha. Barang siapa yang ia futurnya, malasnya itu tetap dalam koridor sunnah, maka ia beruntung.
Waman ghairu dzalika, dan bila di luar hal itu faqad halaka, maka dia telah celaka. Apa maksudnya? Nah, gitu ya. Maksudnya adalah apa yang disebutkan oleh Umar bin Khattab. Innal quluba, sesungguhnya hati ini, ikbalan wa idbaron, ada kalanya menerima dan ada kalanya menolak. Nah, aya kalana urang teh sumangat gitunya, tapi aya kalana hoream gitu. Nah, ketika hati ini ikbal menerima, paltamisu bin nawafil, isi dengan amalan-amalan sunnah. Nah, gitu ya Pak. Ker semangat-semangatnya isi dengan amalan sunnah. Salat sunnah, saum sunnah, silaturahmi, baca Quran, tolabul ilmis dan sebagainya. Wa in kanat idbaron, tapi ketika hati sedang menolak, alzimuha bil faraid, maka cukupkan dengan faraid. Nah, sanes ilmu waris, dengan yang fardu. Nah, apa? Salat wajib tidak boleh ditinggalkan. Samales-malesna urang dina beragama, jangan sampai salat ditinggalkan. Nah, artinya jangan sampai yang wajib ditinggalkan. Nah, maka ada 4 wasiat di dalam mengatasi futur. Yang pertama adalah memprioritaskan doa dan kesungguhan hati. Yang mana kita ketahui bahwa doa merupakan aspek yang fundamental, aspek yang mendasar yang harus kita lakukan. Bahkan Umar bin Khattab pernah mengatakan, saya tidak takut apabila doa tidak diijabah, tapi yang saya paling takutkan adalah ketika tidak lagi berdoa. Kenapa orang tidak lagi berdoa? 1, karena merasa dirinya mampu. 2, karena dia putus asa, putus harapan, sehingga dia berhenti berdoa. Nah, dalam kondisi menjaga iman dalam dada kita, maka diperlukan doa. Tapi bukan sekedar doa, tapi doa yang dipenuhi dengan kesungguhan hati. Dan doa ini, hadirin ikhwatul iman, lebih utama, lebih penting daripada kegelisahan mencari rezeki. Nah, gitu Pak. Jadi lamun urang ayeuna nuju rieut mikiran dunia, nah, gitunya SPP murang kali, minyak, gas, gitu. Sanis kanten, maka ada yang lebih utama adalah doa. Nah, meminta agar urusan akhirat dimudahkan. Ya. Kadang orang mah seueur ngadoa teh bab dunia. Ya Allah hutang abdi, ya Allah pun anak teu damang, ya Allah pun lanceuk nguseup wae, ya Allah pun bojo nganyuk wae. Nah, gitunya. Padahal yang lebih utama adalah berdoa untuk urusan akhirat. Nah, gitunya. Jadi doa itu bukan hanya diukur dari lafaz, tetapi dari bagaimana hubungan batin dan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab doa ini adalah sarana atau media kita di dalam meminta pertolongan Allah. Dan agar kita berdoa yang dengan doa tersebut membangun kesadaran
bahwa kebutuhan akhirat jauh lebih mendesak daripada kebutuhan dunia. Nah, makanya Nabi pernah mengatakan, Fas'alullaha ayyujaddidal iman. Berdoalah kepada Allah agar iman itu diperbaharui. Kenapa, Pak? Karena iman itu seperti baju, seperti pakaian. Akan usang, akan lusuh, akan lecek. Nah, maka agar iman itu senantiasa membara dalam dada kita, maka harus diminta kepada kepada zat yang memberikan iman tersebut. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau tidak salah ada kisah dari guru kita, yaitu Kiai Haji Utsman Sholihuddin radhiyallahu anhu. Allahu yarham, bahwa dulu beliau pernah mengadakan syukuran khitanan. Nah, kan bumi nate di Maleernya Kiara Condong. Maleer teh katalah baheula mah sok banjir. Nah, da bumi nate kitu nya kahana. Eta mah banjir teh dugi ka sadaya persiapan sanis kanten kanggo hajat teh palit gitu. Diwartoskeun ka guruna Ustad Abdurrahman, saur Ustad Abdurrahman teh untung iman na teu palit. Nah, gitu. Untung lain iman anu palit. Nah, karena kenapa? Kalau memikirkan biaya syukuran yang besar gitu ya, ledis dalam waktu jam gitu ya. Nah, dalam waktu detik gitu, tidak terpakai mubazir, tidak ada apa-apanya bila dibandingkan iman yang hilang karena tidak percaya kepada qada dan qadar. Teu yakin yen musibah teh sumpingna ti Allah, dan tidak yakin bahwa musibah tidak lain dan tidak bukan untuk kebaikan kita. Setidaknya dengan musibah itu nama yang disebut pertama kali adalah Allah. Nah, gitu. Lain aing mah gitu. Tapi Allah. Nah, untung iman nu teu palit. Nah, makanya dianjurkan kita berdoa. Makanya selesai sholat gitu ya, sebelum kita berdoa urusan dunia, mintalah doa yang sering dibaca oleh Nabi menurut penuturan Ummu Salamah. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Karena kita tidak tahu, Pak, ke depan ujian itu seperti apa dan bagaimana, sebab ujian bukan hanya datang dari eksternal tapi bisa jadi datang dari keluarga. Bukankah istri dan anak kita adalah fitnah? Nah, ujian. Makanya ini juga dari kisah Ustad Wawan. Ustad Wawan Sofwan putra Ustad Utsman. Aya jadwal, Pak. Ngan hujan gitu. Nah, Ustad Utsman nuju maca. Ngalangkung nahajang teu init kitu nya. Pan aya jadwal hujan cenah. Meureun moal araya jamaahna oge. Setan cenah eta teh. Nah, gitu. Setan. Kalabat Ustad Abdurrahman diwagal ku istrina ngaos, Pak cenah, hujan. Jamaahna ge moal aya setan. Gitu ka istrina. Sok bapak kumaha? Wantun. Setan. Wah, Malik nyerenteng ya, Pak. Nah, maksudnya kita tidak pernah tahu. Yang menguatkan iman kita hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus berdoa yang sungguh-sungguh agar Allah memberikan kita keistiqomahan hingga wafat dalam keadaan husnul khotimah. Kakolotnakeun ngurus warisan. Guntreng jeung
dulur pasea nepikeun ka punten paeh teu karasa saperak-perak acan. Nah, akhirna karasana kusaha? Kudu hirup. Nah, manehna gutreng bari kakolotnakeun. Nauzubillah min zalik. Nyerobot tanah teu pira cenah ngan 3 meter. Heueuh 3 meter teh ti luhur. Kahandapna sabaraha lapis. Kaluhurna nah, kan ayeuna mah ada hukum udara nya Pak. Aya kaluhurna. Nah, gitu ya. Maka berdoa. Mari kita berdoa meminta kepada Allah agar diberikan keistiqomahan di dalam beragama. Yang kedua Pak, konsisten bersama komunitas soleh. Nah, di antara cara agar semangat beribadah, berdakwah, mencari ilmu kita itu adalah dengan komit bergabung bersama komunitas orang-orang soleh. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di surah Al-Kahfi ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadah wal 'asyi. Dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi hari dan petang yuriduna wajhah, yang mana mereka mengharap keridhaan Allah. Wala ta'du ainaka anhum, dan jangan engkau gitu ya memalingkan matamu kepada mereka orang-orang kafir, turidu zinatal hayati dunya, sebab mereka hanya mengharapkan perhiasan dunia. Sebab Pak, teman yang soleh itu adalah tangan-tangan tidak terlihat, yang akan membawa kita ke dalam sistem kebaikan. Gitunya, nu ngemutan urang, nu ngajak urang. Beda karaosna Pak, ngaji nyalira sareng aya batur. Nah, gitunya benten. Nah, makanya keberadaan suhbah solihah, pergaulan dengan sahabat-sahabat yang soleh ini menjadi terapi yang penting untuk mencegah dan mengobati kemunduran rohani. Bahkan kan tidak jarang orang itu berhenti karena sudah tidak ada lagi teman gitu ya. Kunaon cenah tara ngaji areueuh cenah gitu. Atau ya karena tidak ada teman. Nah, artinya poin 2 ini menekankan kepada kita bahkan dengan larangan yang keras untuk memisahkan diri dari komunitas soleh. Nah, gitunya. Jadi seandainya orang itu mengalami kemunduran, kemalasan dalam ibadah, gitu ya. Tetapi bila dia bersama orang-orang soleh, dia akan sedikit demi sedikit terbawa. Nah, karena secara sosiologis, komunitas soleh ini menjadi faktor yang melindungi terhadap iman yang merosot. Nah, ya. Jadi dalam menjaga ritme perjuangan itu dengan adanya sahabat, dengan adanya ikhwatu iman. Nah, gitunya, dengan adanya persaudaraan dalam iman. Sebaliknya, meninggalkan komunitas soleh hanya akan memperburuk kondisi futur, bahkan berpotensi memperpanjang dan memperdalam krisis spiritual yang kita alami. Kenapa? Karena hilangnya kontrol sosial. Nah, gitu Pak. Nu asalna ngariung ngumpul teh jeung ahli pangaosan, pindah gitu. Karena ahli gapleh,
Nah, ya sedikit banyak dia akan terbawa. Makanya Nabi menyebutkan apa? Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu bergantung kepada agama teman dekatnya. Lihat kiri kanan kita. Itulah yang akan mempengaruhi kita. Contoh ya, pun anak yuswa 5 tahun. Kan kawitna teh di Graha Persada ngontrak. Ayeuna ngalih deui ka mertua di Tasik. Kaleresan aya tatanggi yuswana teu jauh benten. Nah, sebelum bergaul dengan anak tersebut, bahasa yang dipakai teh normal gitu. Tapi saat tos gaul dalam hitungan pekan, Pak, aya anjing, goblok, fuck you. Nah, terus tiasa manipulasi, ngalelewe, we cenah. Dicari kurang teh, we. Teh budak apal ti mana gitu nya. Terus gaya meminta sesuatu, gaya tantrumna, ieu ti mana? Nah, oh setelah ditelusuri ternyata dari temannya. Nah, jadi budak, nah teh temannya itu bergaul dengan orang yang lebih dewasa. Nah, yang diajarkan ke rumah pun anak mah gitunya tertinggal urusan komunikasi, nah, belum seperti anak yang lain. Nah, gitunya akhirnya banyak terwarnai. Nah, makanya mulai saat ini dibatasi dan lebih bergaul dengan orang tua. Nah, itu contoh yang sederhana. Apalagi Pak Haji ya di sekolah budaknya berhenti rumah nama tidak mengenal kancing coplok, tapi geus asup sakola. Nah, gitunya bukan tidak mungkin banyak terwarnai dengan yang jeleknya. Nah, gitunya kikieuan, naon budak teh kikieuan. Oh, babaturan teh resep Spiderman. Kan Spiderman kieu nya, Bu, Spiderman. Ah, gitu. Nah, maka perhatikan. Fal yanzur ahadukum man yukhalitu. Perhatikan dari kalian siapa teman bergaulnya. Nah, ibu milari minantu, calon minantu, saha babaturanana. Nah, temannya itu akan menjadi ukuran sejauh mana kondisi. Nah, maka bergabung dengan komunitas soleh atau bergabung dengan Jamiah Persis adalah satu ikhtiar agar iman senantiasa terjaga. Yang ketiga, Pak, wasiat ketiga adalah pentingnya konsistensi dalam amal soleh. Gitunya, dalam amal soleh. Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW bersabda, saddidu, beramalah sesuai sunnah, wa qaribu, dan berlaku imbanglah, seimbang. Ya. Mana hak Allah, hak keluarga, hak pribadi harus seimbang. Wa'lamu, dan ketahuilah, allayyudkhila ahadakum amaluhul jannah, bahwa seseorang tidak akan masuk surga karena amalnya. Wa anna ahabbal a'mali ilallah, dan amal yang paling dicintai oleh Allah adwamuha wa in qalla, yang sedikit yang konsisten walaupun sedikit. Nah, gitu Pak. Kebiasaan buruk tidak akan bisa dirubah. Kebiasaan buruk tidak akan bisa dirubah, tapi bisa diganti. Nah, bisa diganti. Misal punten, ayeuna teh bapak tungkul HP-eun. Nah,
kieu we nya kana TikTok, Facebook, snack video. Nah, itu kan kebiasaan buruk sampai keur ngasu incuna kemana gitu. Keur masak naon lah pokoknya banyak memadorotkan. Istrina ngocoblak bapana kieu. Atau keur ngaji ge kieu. Kitu nya. Nah, itu kan kebiasaan yang kurang baik. Tapi itu bisa diganti. Tapi tidak bisa langsung. Misalkan HP-na dijual, ganti ku cinit-nit. Kayak ripuh. Teu bisa muka YouTube kajian. Misalnya ada juga kebaikan dalam HP tersebut. Tetapi bisa diganti sedikit demi sedikit. Nah, misal pakai waktu timer. Terus kita Pak dina setting aya nu namina waktu penggunaan. Bapak teh sehari teh sabaraha ngagunakeun HP teh sabaraha jam? Olah geuning 12 jam. Cobi ceknya waktu penggunaan Bapak rata-rata per hari berapa jam? Termasuk aplikasi yang dibuka tuh ada apa? Misalkan YouTube Bapak sadinten teh rata-rata 3 jam, Instagram 2 jam, TikTok 8 jam. Ngeri gitu ya Pak. Nah, bisa diganti sedikit demi sedikit. Misal nu asalna muka TikTok, Facebook, YouTube, enak mah YouTube hungkul. Nah, nu eta dihapus atau sekali-kali. Terus gitunya. Enak mah ganti ku maca. Nah, maca ge teu kedah ditamatkeun. Misalkan 5 lembar tos gitu. Nah, gitunya. Jadi saalit sedikit demi sedikit. Dari sedikit demi sedikit itu akan menciptakan kemenangan-kemenangan kecil. Nah, karena otak kita itu tidak suka yang namanya kekalahan. Nah, Bapak teh tos maca 5 lembar. Nah, eta teh prestasi. Gitunya prestasi nu asalna tara pernah maca buku-buku aca. Nah, ini 5 lembar prestasi. Nah, dari kemenangan kecil itu akan meningkat dan Bapak akan ketagihan. Oh, geuning tenangnya salat duha teh. Oh, geuning tenangnya maca Quran teh. Nah, gitunya. Oh, geuning tenangnya ngaji teh. Akhirnya terus meningkat. Yang mana amal sedikit itu akan terus meningkat, akan terus berlanjut hingga menjadi proteksi, menjadi perlindungan di dalam melakukan kemaksiatan. Pas badai maksiat, sieun isin cenah abdi mah ahli pangaosan. Badai sieun piraku cenah ke amal laleungitan. Nah, gitunya. Piraku teh abdi teh anggota Persis kudu jadi teladan. Nah, gitunya. Jadi proteksi. Nah, sehingga kebiasaan membuat atau mengerjakan amal kebaikan itu menjadi habit kebiasaan. Yang habit tersebut akan melahirkan yang namanya habit loop, jalur kebiasaan. Ketika Bapak meninggalkan amalan tersebut, nah otak tuh nagih. Duha. Nah, saum sunnah. Karena tadinya otak sudah terbiasa. Nah, jika anu ngarokok hasem gitunya. Tos tuang teh teu ngarokok hasem. Kenapa? Karena otaknya sudah terbiasa. Tah ayeuna mah kumaha carana otak urang teh terbiasa ngalakukeun KHD. Duh aya nu bara main. Teu mere teh asa sedih gitu. Tak itu sudah jadi habit kebiasaan. Nah, kebiasaan itu dibangun dari hal-hal yang kecil. Nah, terakhir Pak, wasiat terakhir dalam mengatasi futur ini adalah menuntut ilmu dan meminta nasihat kepada para ulama. Futur terjadi seringkali karena lemahnya pemahaman
kita terhadap hakikat ibadah dan tujuan hidup. Nah, dari mana kita tahu bahwa kita akan mati kemudian dihisab? Di mana, Pak? Ilmu. Nah, Bapak sudah tahu bagaimana kisah kita setelah mati. Cik urang teh keur maot teh, tos maot bakal kumaha? Cenah langsung we, Ustad man robuka. Nah, apakah demikian? Nah, kan ada fase sakaratul maut, gitunya, dan lain sebagainya. Digenir, gitunya. Belum di padang mahsyar, matahari didekatkan, nepikeun ka kakeum ku kesang. Nah, pengetahuan itu akan melahirkan khosyah, ketakutan, akan melahirkan mahabbah, kecintaan. Nah, makanya di bahasa Arab ada khosyah, ada khauf. Ari khauf takut pada perkara-perkara yang sudah jelas dan ada tanda-tandanya. Seperti Bapak tadi nyaritakeun 2020 berhenti dari merokok. Nah, karena ada tanda-tanda apa? Engap jantung. Nah, itu takut karena ada tandanya. Bapak misalkan nuasana damel dipecat, nah, atau dirumahkan, sieun teh Pak? Sieun cenah engke teu kabayar sakola. Nah, itu namanya khauf. Nah, kalau khosyah perkara-perkara yang goib, perkara-perkara yang goib, dan hanya diketahui oleh ahli ilmu. Atau kenapa kita takut itu? Karena ada ilmu. Makanya Allah menyebutkan apa? Innama yakhsyallah min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya di antara para hamba Allah yang paling takut adalah ulama. Dan ulama di sana menggunakan atau ditulis dengan kalimat yang berbeda. Kalau ulama pada umumnya alif, lam, ain, lam, mim, alif, hamzah, ulama. Tapi di surat tersebut hamzah di akhirnya pakai wau. Nah, jadi wau di luhurna aya hamzah. Kenapa? Karena tidak setiap orang yang memiliki ilmu akan takut kepada Allah. Tapi orang yang takut kepada Allah pasti dia memiliki ilmu. Nah, gitu Pak. Dengan kita hadir di Kamis sore, menyempatkan waktu 1 jam dari rumah masing-masing adalah dalam rangka kita ingin mengetahui, ingin ilmu, yang dengan ilmu itu melahirkan khosyah, ketakutan kepada Allah. Yang dengan kita takut kepada Allah, kita akan menciptakan wikoyah. Naon wikoyah teh Pak? Benteng, tameng di dalam melakukan maksiat. Yang dengan punya wikoyah itulah yang disebut, yang nanti kita akan taki-taki, berhati-hati. Ketika kita hidup berhati-hati, di sanalah kita sedang dalam proses menjadi pribadi takwa. Karena Umar bertanya, apa takwa itu? Takwa itu seperti kamu berjalan, yang di jalan tersebut banyak duri. Piraku seserebegnya Pak? Nu seserebeg masa budak. Kunaon budak seserebeg? Tidak tahu aya tai kotok, aya naon ge ditijak we budak mah. Ditincak karena belum tahu. Nah, di antara sebab putur itu karena kita tidak tahu. Setelah tahu akan melahirkan takut kepada Allah, akan melahirkan tameng, yang dengan tameng itu akan melahirkan ketakwaan, yang dengan ketakwaan itu akan melahirkan jalan keluar dari setiap masalah, akan melahirkan
Nah, jalan keluar, perlindungan dari Allah. Makanya orang yang beriman, bertakwa itu tidak memiliki ketakutan kecuali kepada Allah. Nah, maka terakhir, nah, kesimpulannya, mengatasi futur itu bukan hilang futur, tapi bagaimana mengelola futur. Da ari namina futur mah sahawai oge aya pasti malesna hoream pasti. Cuman bagaimana ketika diri ini hoream harus melakukan apa? Maka ada 4 wasiat tadi. Yang 4 wasiat ini memiliki 4 dimensi. 1 dimensi spiritual, yaitu kita memperbanyak doa kepada Allah dengan hati yang sungguh-sungguh. Yang kedua, menggunakan aspek sosial, yaitu dengan konsisten bersama-sama dengan orang-orang yang soleh, sehingga kita itu pastabikul khairat. Yang ketiga, dimensi kognitif dan motivatif, yaitu kita dengan mengetahui bahwa amal tersebut luar biasa pahalanya, amal tersebut luar biasa dosanya. Nah, kita menyadari nilai amal dan nilai sebuah dosa, sehingga kita menghilangkan kemalasan. Yang keempat, dimensi intelektual, yaitu dengan berusaha menuntut ilmu dan meminta nasihat kepada ulama agar hidup kita terarah. Nah, maka demikian pembahasan mengenai definisi futur, sebab futur, macam-macam futur, serta bagaimana mengatasi futur tersebut. Maka futur tidak hanya bersifat personal, tapi juga melibatkan faktor sosial dan kesadaran kita di dalam beragama. Maka pendekatan yang komprehensif menyeluruh ini menunjukkan bahwa Islam memandang iman di dalam dada kita itu sebuah zat, sebuah entitas yang bergerak dinamis, yang harus terus dijaga agar senantiasa menyala ulah paremen obor. Nah, demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga apa yang disampaikan ada guna dan manfaatnya. Demikian, akhirul kalam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.